majikan. Dulu aku kerja 2 tahun, terus ini Kak. Terus sekarang jaga orang tua termasuk cuci. Terus tapi ya Allah udah mau 1 bulan lebih lah. Terus ya Allah Kak, dari berat badan 60 sekarang udah 50, saking banyaknya makan hati. Kenapa sayang? Nggak bisa, kita semuanya salah Kak. Aku ya setiap hari Jumat ke gereja udah dibilangin sama Tete, aku lihat kamu ada pembantunya dulu udah bertapanya ke aku, nggak ada yang finish Kak. Terus aku mau nanya, misalkan kalau kita kan aku tak kuatin dulu, aku udah itu bilang agent, tapi dia bilangnya kalau kamu notice nggak bisa cari majikan lagi, katanya bisanya nggak bisa turun gitu. Yang aku mau tanyain, misalnya kita cari majikan lagi, emang nggak bisa turun visa? Kalau kamu nunggu visa di Hongkong ya, kamu tidak bisa turun visanya karena kamu bisa dibilang job hopping kalau kamu ngebreak. Jadi kalau kamu pulang Indonesia bisa, tapi kan kalau pulang Indonesia pastinya ada biaya yang harus ditentukan. Iya, aku kan tidak ingin pulang Indo, nggak mau nunggu di Hongkong. Maksudnya aku nggak ngebreak, notice itu juga nggak bisa. Kan beda kalau ngebreak sebenarnya. Kasih tahu aku apa bedanya notice dan ngebreak. Kalau ngebreak bukannya kalau kita ngebreak hari ini kita nggak kerja, terus kita keluar. Bukannya itu yang namanya ngebreak, terus kita kasih majikan gaji 1 bulan. Oke, ngebreak dan notice adalah sama, tidak ada bedanya. Cuman kata-katanya beda. Notice diberikan 1 bulan ke depan atau langsung pergi. Jadi sebenarnya notice sama ngebreak itu artinya sama. Cuman kalau notice atau break itu ada 2, langsung pergi hari ini atau bulan depan. Jadi notice sama ngebreak itu sama. Ngebreak 1 bulan ke depan baru pergi, notice bulan depan pergi. Ngebreak hari ini keluar atau notice hari ini keluar. Cuman beda perkataan aja, nggak ada bedanya. Yang beda adalah di interminute dan ngebreak. Di interminute majikan yang mengeluarkan, kalau ngebreak kita yang keluar. Jadi sama-sama memutuskan kontrak kerja. Jadi siapapun yang memutuskan kontrak kerja sebelum masa finish kontrak di Hongkong sekarang ini tidak bisa tunggu visa di Hongkong. Harus keluar dari Hongkong karena imigrasi meminimalkan seseorang untuk job hopping, untuk pindah majikan. Jadi kamu kalau masih butuh uang ya bertahan, tapi kalau sudah benar-benar tidak kuat ya lepaskan dan kamu pulang Indonesia, itu pilihan. Terima kasih ya sarannya. Iya sayang. Jadi kalau kamu masih butuh uang, bertahan aja dulu karena kamu ganti majikan pun belum tentu majikanmu baik sayang. Iya sih ya. Makanya jadi, saya tak pikirkan makanya. Pertama kamu buang uang, kedua buang waktu, ketiga tidak ada jaminan setelah kamu buang uang dan buang waktu majikanmu juga lebih baik. Benar nggak? Jadi menurut pendapatku lebih baik kamu bertahan di situ selagi mampu. Ya kalau nggak mampu ya lepaskan, lambaikan tangan dan pergi. Jadi iya sayang. Holah hati-hati ya. Sukses terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sudah jelaskan berkali-kali apa bedanya ngebreak sama interminute. Sama notice. Semua sama. Intinya keluar sebelum finish kontrak. Tapi kalau di interminute ngebreak dengan surat bagus, apakah bisa? Bisa. Seperti apa sih surat bagus? Surat bagus bermacam-macam. Seperti saya tidak suka pembantu saya karena tidak cocok dengan mertua saya, mereka selalu bertengkar. Maka saya interminate Cece saya dengan mengatakan bahwa sebenarnya Cece ini bagus, tapi karena tidak cocok dengan orang tua saya, jadi saya pecat dia. Berharap dan majikan ada lagi yang harus dituliskan. Hemong kaya wanto kuju he Hong Kong, hoi tan visa he Hong Kong. Hemong wanto kuju dong mai hoi tan go visa he Hong Kong. Jadi ada kata-kata itu di akhir surat itu. Jadi apapun suratnya tidak totalitas harus bagus. Yang mengatakan sebenarnya si A ini bersih tapi dia suka bertengkar sama ibu saya makanya tidak cocok. Itu nggak apa-apa. Atau karena dia tidak cocok sama anak saya interminate dia, saya cari Cece baru. Itu nggak apa-apa. Jadi memang majikan memberikan kesempatan kita untuk cari
cari majikan baru. Tapi kalau majikan tidak mau memberikan surat, kelar hidup kita harus pulang Indonesia. Tidak boleh mengatakan bahwa oh kenapa dan kenapa. Tidak bisa ya Mbak ya. Ini ketentuan dari Hong Kong bahwa Hong Kong kalau kalian tidak finish kontrak dan tidak ada surat bagus atau 3 reason itu meninggal dunia, financial problem atau relocation. Meninggal dunia karena keuangan majikan atau majikan pindah negara. Nah, itu aja yang bisa disebut difiniskan. Break contract or terminate the contract become finish contract. Jadi interminate menjadi finish contract. Tapi ada satu lagi tambahan di mana kalau ada surat bagus dari majikan. Nah, ini sebenarnya baru-baru kemarin aja ini adanya. Sekitar 1,5 tahun ini aja yang mengatakan bahwa kalau ada surat bagus, ada surat rekomendasi dari majikan, kamu bisa tunggu visa di Hong Kong. Jadi buat mbak-mbaknya di luar sana, bangun hubungan yang baik dengan majikan. Kalaupun kita keluar dari situ, setidaknya kita masih ada hubungan baik. Jadi kalau kalian kerjanya bagus dan majikan suka, tapi karena kautong mantai, komunikasi mantai, atau karena apa ya, yan tidak cocok, itu kan bisa jadi. Saya tidak cocok dengan A, bukan berarti si A ini nggak bagus loh mbak. Jadi sebenarnya cocok-cocokan. Lah si B ini sebenarnya nggak bagus, kerjanya nggak bagus, tapi saya cocok. Ya, saya tanda tangan dia. Jadi sebenarnya itu adalah cocok-cocokan antara satu sama lain. Dan buat kamu semua Mbak yang sudah masuk majikan dan majikan cerewet pingin ngebreak, kamu sudah yakin pingin ngebreak. Sudah pasti pingin ngebreak. Karena satu hal, jika kamu ngebreak ada konsekuensinya. Saat kamu di interminate ada konsekuensinya. Kamu harus pulang Indonesia pertama, kedua harus bayar DPT, kedua buang-buang waktu. Setelah kamu buang-buang waktu proses sebegitu panjang, pertanyaannya, apakah jaminan majikan baru itu lebih baik lagi daripada majikan yang sekarang kamu break? Jadi saya sudah wanti berkali-kali, selagi tidak memukul majikan, selagi memberikan hak-hak kita, masih memberikan gaji kita, memberikan tempat buat kita, memberikan makan buat kita, saya rasa coba bertahan semampu mungkin. Karena Hong Kong itu tidak seindah profilnya, tapi sangat indah saat kamu benar-benar sudah tahu culture-nya Hong Kong, budayanya Hong Kong. Hong Kong itu sangat sulit untuk ditinggalkan, Mbak. Kalau kamu sudah tahu keadaan Hong Kong, kan kamu bisa menyelami Hong Kong. Jadi Hong Kong itu sangat indah. Kalau nggak percaya, tanyakan pada mereka yang sudah tinggal di sini lebih dari 20 tahun. Yang lebih dari 15 tahun, yang lebih dari 10 tahun. Tanyain mereka, mau pulang Indonesia nggak? Jadi buat kalian semua yang baru masuk, yang pengen ngebreak, ini adalah saat-saat yang paling sulit. Tapi percayalah, saat kamu mampu melalui masa sulit ini, kamu akan mencintai Hong Kong. Ya, benar? Seperti itu? Jangan manggut-manggut mbak, saya tahu. Jadi itu saja pesan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.